Gue mau bagiin satu rahasia simpel yang mungkin bisa ngerubah nasib iklan kalian atau nasib penjualan TikTok Shop kalian selamanya. Jadi buat kalian yang belum tahu, jadi kemarin ini gue diundang sama TikTok. Jadi kebagian dari salah satu dari perwakilan top agency Indonesia buat ikutan TikTok Summit untuk periklanan se Asia Tenggara. Dan ada satu bagian yang menurut gue itu menarik banget dan banyak orang tuh kayak nggak tahu gitu loh, nggak tentang itu seperti apa. Dan gue mau spill di video ini. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Jadi gini, banyak banget seller yang sering ngalamin ketika iklan di TikTok gitu ya. Ini khusus TikTok Shop itu kayak, oke, di awal kadang ada yang, maksudnya itu ada beberapa macam. Ada yang dari awal, yaudah nggak pernah dapat gagal, nyerah. Ada yang dari awal pernah bagus, pernah lumayan, pernah jalan. Udah gitu makin lama ROAS-nya turun terus. Kesel, gitu ya. Ada lagi nih, yang ketiga, gitu ya. Yang ketiga itu adalah kadang di awal kita nggak terlalu bagus, makin lama makin bagus dan ROAS-nya makin murah. Dan banyak orang biasanya pengennya ketiga, bener nggak? Dan sebenarnya yang paling ideal kan adalah begitu lo ngiklan lo bisa dapat hasil bagus dan lo bisa scale up terus, penjualan lo naik dan wah, lo jadi sultan. Gue tau semua orang pasti ngarepin yang keempat, bener nggak? Tapi gue nggak tahu, sebenarnya gue pengen tahu, tanya dulu nih, kalian ada di posisi nomor berapa? Coba kasih tahu gue, tulis di komen. Nanti mungkin gue bakal kasih beberapa clue-clue tambahan buat nomor-nomor tertentu ya. Gue bisa bikinin, lu kasih tahu, ceritain di komen ya. Nah, itu adalah masalah-masalah yang dialamin. Nah, kemarin di TikTok Summit, TikTok itu ngebahas tentang, jadi mereka punya kan, mereka tuh satu perusahaan yang gue lihat TikTok itu data driven banget, bener-bener ngelihat data, bener-bener memperhatikan A dengan B, B dengan C, dan banyak study case ini itu yang maksudnya mereka bagiin. Gitu. Jadi banyak banget insight yang gue dapet di situ, terutama ngurusin tentang iklan TikTok. Makanya di Mia sendiri kita bakal ada program baru, di mana program ini mungkin bisa ngebantu kalian dan kalian bisa coba gratis. Enak gak lo? Jadi yang mau lu tulis di komen ya. Karena gini loh, program ini terbatas dan ini masih panas banget. Ini kita baru dapat infonya dari ini ya, Singapura ya, dari pusat ya. Dan kayaknya jujur ya, dan maksudnya gue jadi perwakilan Indonesia, dan kayaknya kalau kalian cari kemana-mana nih ke tempat lain nih, mungkin cuman gue doang yang bakal ngebagiin ini di level UMKM. Karena kenapa? Dari 10 agensi yang masuk di kemarin itu semuanya ngurusin brand, dan mereka nggak ada yang mengurusin UMKM. Oke, lanjut. Nah, terus apa nih topik yang gue mau bahas gini ya? Topik yang gue bahas adalah gini. Di TikTok mereka tuh ngebedain iklan itu ada beberapa macam, dan mereka punya satu istilah di mana yang banyak seller lakuin, terutama UMKM Indonesia. Gue tahu selalu mainnya ke sini. Mainnya apa? Kita tuh selalu coba iklan konversi, karena prinsipnya orang Indonesia adalah seller Indonesia. Kalau gue ngiklan 100.000, gue pengen dapat 200. Jangan sampai gue 100.000 nggak dapat untung, bener nggak? Bener kan? Itu yang kalian harapin, dan mayoritas selalu jualan gitu. Ngiklan cepet, pengen dapat 200 gitu kan. Nanti udah gitu naikin lagi gitu kan. Dan biasanya orang Indo tuh senangnya gini. Kita bakal jalan, kita bakal ngiklan sampai di titik tertentu di mana kita nyaman. Misalnya, lu dapat omset 500 juta dan lu udah cukup. Ya udah, gue pengennya iklan 20 juta, 30 juta, dapat 500 juta, dan itu pengennya diharapin jalan seterusnya seperti itu mengalir. Bener nggak? Itu kan yang diharapin. Dan faktanya, ya kalau yang udah ngalamin iklan, mungkin gini, pertama 20 juta dapat 500 juta, kedua 30 juta, keempat 40 juta, kok makin lama makin mahal gitu loh. Biayanya kenapa makin mahal, dan itu yang bikin kadang kita sebagai seller kesal. Emang ada nggak sih caranya? Sebenarnya caranya adalah dengan kita mengatur sedikit pembajetan. Ngatur sedikit pembajetan itu gimana? Ngatur pembajetan itu kayak gini. Jadi lu jangan cuman bikin buat iklan conversion. Iklan conversion doang, kalau istilah orang TikTok ya, orang dalam, mereka punya istilah namanya GMV game. Jadi lu main buat dapat GMV. Nggak salah memang. Tapi yang lu perlu tahu adalah ketika lu main dengan GMV game, lu tuh maksa TikTok buat, TikTok, lu cariin gua pembeli, gue punya budget segini, cariin gue pembeli gitu ya. Nah, ketika kayak gitu, orang yang beli produk kalian itu adalah orang-orang yang ketika mereka lagi lihat produk, mereka lagi lihat satu produk, mereka lagi nyari, gue butuh baju nih. Terus, ada nggak nih yang jual baju? Nah, terus nggak sengaja ketemu. Ini dia nih, yang lagi jual baju. Yaudah deh, gue beli deh. Produk kalian dibeli bukan karena bukan karena orang itu mau beli produk kalian, tapi karena mereka memang cuma lagi beli baju aja, dan lu kebetulan lewat di situ lalu dibeli. Pertanyaan gue, apakah setelah orang itu beli baju bakal beli baju lu lagi? Jawabannya enggak, men. Kenapa? Kebetulan doang. Gue pribadi pernah ngalamin. Gue ke Jakarta, gue mau ada meeting, gue lupa bawa baju.
Kebayang nggak? Jadi baju gue ketinggalan, gue bawa koper terus koper gue kosong gitu. Tapi bukan baju ini sih, sebenarnya bukan buat baju rapihnya sih ada. Tapi gue nggak bawa baju sama sekali. Gue baju tidur gue nggak bawa, baju ini nggak bawa. Dan apa yang akhirnya gue beli? Gue buka e-commerce, gue beli. Bener nggak? Tapi gue beli buat apa? Yang penting bisa cepat, yang penting itu barang ada, bisa gue pakai gitu. Udah minimal gitu kan. Bener kan? Nah, ketika itu dan gue beli yang gue bukan beli yang mahal, gue beli yang murah, yang penting ada dekat cepat gitu loh. Dan apakah gue bakal beli baju itu lagi? Tidak. Kenapa? Gue lagi kepepet aja dan disitulah gue beli dan kemudian dia iklan. Maka poin gue, nah sedangkan sebenarnya apa yang harus dilakuin? Yang harus dilakuin adalah ketika lo main GMV game, itu tuh orang cuman kebetulan ketemu. Dan ketika lo main GMV game, itu tuh lo paksain terus. Algoritmanya makin lama makin lapar. Kenapa makin lapar? Karena gini, oke gue udah kasih lo satu. Mana lagi nih gue harus nyari nih? Makin lama makin tinggi, makanya biaya kos kalian makin lama makin mahal. Dan ketika lo lakuin ini, lo harus sadar ini tuh satu cara yang gampang banget ditiru kompetitor. Karena kompetitor ketika sama, oke, lo jual baju, setting lo gimana sih? Target lo gimana sih? Konten lo gimana sih? Yaudah, gue bikin aja. Gitu. Nah, hal ini beda kalau misalnya lo lakuin yang namanya branding. Gitu ya. Nah, hal ini branding. Nah, maksudnya apa? Di sini lu bukan cuma bikin GMV game, tapi lu bikin yang namanya brand fame istilahnya. Bangun branding kalian sendiri. Nah, dengan kalian bangun branding kalian sendiri, nah ini bakal bikin toko kalian ibaratnya gini, lu lebih diingat. Betul nggak? Kayak misalnya gitu, tadi gue ngomong baju ya, tapi kalau misalnya orang mau beli barang, Uniqlo, Zara, itu mereka punya branding sendiri di mana gua mau beli Uniqlo. Gua mau beli Zara. Udah bukan lagi gue mau beli baju. Ketika orang mau beli Uniqlo, orang mau beli Zara, orang mau beli apa gitu, karena itu bakal bikin nama kalian diingat. Nah, kadang seller tuh lupa ngelakuin hal ini. Nah, tapi kalau misalnya di awal branding, gue branding terus gak ada duit, bener. Makanya gue bilang jangan lakuin itu. Nah, justru yang bener adalah lo lakuin GMV game, lo lakuin konversi, dapat untung, lo sisihin mungkin kayak 20-30% dari ads budget, mulailah ngebangun branding, mulailah ngebangun consideration. Yang gunanya buat apa? Ngebangun kolam kalian supaya calon pasar kalian makin besar, memperkenalkan brand lo apa sih? Kenapa lo harus pakai brand ini? Kenapa harus kayak gini? Dengan lo bikin seperti itu bakal bikin orang-orang tuh jadinya, oh ada ini tuh, oh gue suka ya, oh jadi seperti ini ya. Dan kolamnya, jadi harus sadar ya, kayak misalnya ketika lo jualan ini, kalian tahu nggak, pernah pasti lihat dong gambar yang funnel marketing, tahu ya, yang kayak gini nih, lo bikin nih gambarnya ya. Ketika lo konversi, lo kan selalu ngambil paling bawah, bener ya? Nah, atasnya ini nggak pernah lo isi, makin lama makin habis, nah lo isilah dengan kolam lo sendiri. Dengan cara apa? Misalnya bikin konten-konten edukasi, bikin konten-konten kelebihannya produk kalian apa gitu loh. Dan itu memang bukan, objektifnya juga bukan buat cari conversion, tapi objektifnya memang buat tingkatin reach, buat tingkatin awareness, buat tingkatin consideration. Ibarat gini, kalau lu cuma jualan marketing, itu tuh ibarat lu cuma janji. Gue janji, gue bakal kasih gini. Nah, kalau branding, ya lu harus bukan cuma janji, lu memenuhi janjinya tersebut. Makanya ketika lo bangun branding, ngasih tahu kayak reaksi konsumen ketika terima produknya, gitu kan. Di awal dikasih brand, objektifnya bukan buat jualan, tapi ketika lo branding itu bakal nantinya meningkatkan ROAS dari iklan kalian. Dan ketika ROAS-nya meningkat, ROAS bawahnya meningkat, ini memang di sini nggak ada budget. Tapi ujung-ujungnya digabungin, itu rata-rata bakal jadi jauh lebih bagus dibandingin sebelumnya. Nah, dan ini juga bakal muncul kayak gini. Ini yang gue ngalamin ya. Gue tanpa sadar, waktu pas kapan kan gue lagi ngebangun website SEO ya. Website SEO gitu kan. Gue nyari nih. Gitu. Gue tanpa sadar gue udah lakuin ini. Branding buat gue bikin di Mea sendiri, Mea Agency. Gitu kan. Dan ibaratnya gini, gue nyari kan produk yang gue jual kan jasa digital marketing, jasa TikTok Shop, jasa iklan Shopee. Dan ternyata gue begitu pas lagi cek di Google, pencarian terhadap Mea digital marketing ternyata bisa lebih tinggi dari jasa iklan Shopee, dari jasa iklan TikTok. Padahal kita jualan itu, gitu, tanpa sadar itu terjadi gitu. Kenapa? Karena ya branding yang dibangun. Jadinya kalau misalnya kalian mau dapat ROAS bagus, coba deh. Udah mulai belum lo nge-branding? Atau gini, kalau lo nge-branding, tahu nggak gimana caranya? Ada nggak nih yang mau dibantuin? Karena gini, buat iklan branding itu ada beberapa macam. Misalnya kalau kalian misalnya bingung gimana caranya dan lo mau cobain sendiri, oke, tenang. Gue di Skill School, kita udah bikin program yang namanya program pendampingan. Dimana kita udah siapin banyak konsultan buat bantuin kalian, ngarahin kalau mau branding seperti apa, ininya seperti apa. Lu nggak usah pusing deh. Tinggal nanti lu tinggal eksekusinya. Atau kalau lu nggak mau pusing sama sekali, lu bisa kerja sama gue di Mea Agency. Kita yang kerjain semuanya buat lu. Nah, lu bisa lihat hasilnya seperti apa. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau lu tanyain, tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.